masjid. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jamaah sekalian yang kami muliakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, penuh malam yang penuh dengan manfaat, kita semua dapat berkumpul bermuajaah di Baitullah, di rumah Allah, rumah yang sangat suci ini, rumah yang sangat mulia ini, dalam rangka menghadiri acara kajian fikih yang insya Allah nanti akan diimami oleh Gus Lutfi Khalil Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau juga adalah seorang hafiz dari juz 1 sampai juz 30. Dan insya Allah nanti ini adalah salah satu memenuhi program-program kita di antara kajian fikih, dan insya Allah nanti akan kita adakan tafsir dengan beliau karena alhamdulillah ilmunya mumpuni. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para umatnya yang masih setia hingga di akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di sini yang selalu thalabul ilmi, mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan diakui umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mulia, alhamdulillah Gus Lutfi telah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita sambut dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang kami muliakan, untuk menikah waktu kan. Jadi istri beliau itu mendadak sakit, jadi malu ya, jadi makan dalam di sini. Sebenarnya acara ini setelah kita laksanakan setengah bulan yang lalu, kebetulan beliau berhalangan lagi di Jawa. Kita acarakan lagi di Ahad kemarin, kebetulan di Ganjulet mengadakan harlah yasinan, jadi nggak bisa. Nah, saat inilah, minggu inilah yang tepat, mungkin di awal bulan. Nah, insya Allah nanti akan kita adakan momen ini di setiap awal bulan. Kemudian di awal bulan Ahad pertama. Jamaah sekalian yang kami muliakan, dan acara ini, program-program ini rencananya akan di-live langsung ke YouTube. Tapi berhubung ada salah satu teknis yang belum memenuhi syarat, jadi untuk saat ini yaitu kita rekam terlebih dahulu. Nanti setelah kita rekam baru kita masukkan ke channel YouTube masjid. Yang tidak mungkin pada waktu malam ini belum bisa hadir ke masjid, bisa
bisa melihat di rumah masing-masing, bisa mengkaji di rumah masing-masing apabila yang berhalangan. Itulah salah satu manfaatnya. Itu manfaat dari lingkungan sekitar, dan lebih luas lagi manfaatnya. Mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri pun bisa menyaksikan tayangan kajian fikih yang disampaikan oleh Ustadz Gus Lutfi Khalil Al-Hafiz dengan seksama. Jamaah sekalian yang kami muliakan, semoga program-program Mahdi Baitus Salam di KMI akan berjalan dengan lancar, dengan tidak halangan suatu apapun. Sebab dari itu kami mohon dukungannya para jamaah sekalian, baik dari segala-galanya, mohon dukungannya. Terima kasih. Kami persilakan pada Ustaz Lutfi Khalil Al-Hafiz untuk menyampaikan materi kajian fikih pada malam ba'da ini yang penuh dengan berkah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami mohon maaf, beri dulu maaf kepada para jemaah, Bapak Ibu sekalian, karena ada gangguan teknis yang di luar dugaan saya. Saya tadi mau berangkatnya jam 5, ternyata di perjalanan saya telepon suruh balik lagi, istri kurang. Saya bisa berobat, habis pulang susah lari ke sini, berobatnya lumayan macet, soalnya dalam buku kalau sore udah macet Pak. Makanya saya tadi larinya udah gak keluar, bukan nyampe. Hanya saya istri tadi turun di jalan, sudah pulang saya langsung ke sini. Tujuan saya bukan lain supaya ngaji tetap istiqomah. Karena minggu kemarin di sini ada acara, minggu kemarin yang lagi saya ke Jawa Tengah menghadiri haul guru saya di rumah, yaitu Sembah Kiai Raden Muhammad bin Abdul Qasim. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang baik bagi kita, yang niat kita hanyalah untuk mengkaji agama Islam, supaya agama Allah ini tetap terjaga, supaya agama Allah ini tetap lestari sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya sebutkan di antara fadilah-fadilahnya orang belajar, terutama belajar fikih, ini sangat luar biasa pahalanya Pak. Dalam kitab Taklim dijelaskan, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang yang ahli fikih, yang penting benar-benar menguasai fikihnya, mulai dari muqaddimah sampai akhir, semisal kitab Fathul ini, Fathul Qarib, ini dikuasai betul di luar kepala, kemudian diamalkan. Ini lebih berat bagi syaitan untuk diganggu dibandingkan 10.000 orang yang ibadah tapi yang tidak paham ilmu fikih. Misal namanya, semisal Pak Taufik ahli fikih benar, mulai dari muqaddimah sampai akhir kuasain semua. Ini syaitan untuk mengganggu beliau ini lebih sulit daripada orang di luar sana yang ahli ibadah yang tidak paham ilmu fikih. Ini saking utamanya belajar ilmu fikih. Maka fa'innal tafaqqah fa'innal ilma zaidun li ahli. Belajarlah ilmu fikih, karena fikih adalah menjadi penghias bagi orang yang ahlinya. Dengan fikih orang itu tahu solusi dan bisa memberikan solusi pada permasalahan. Semua hidup mulai dari zaman kuno sampai sekarang ini tidak akan lepas dari fikih. Mulai dari bab sholat, mulai dari bab wudu, mulai dari bab masalah mandi, mulai dari bab masalah
kaitannya dengan masyarakat, jual beli, masalah jenayah, hukum pidana segala macam, semua sudah dibahas dalam kitab fikih. Betapa cerdasnya ulama dulu, betapa cerdasnya Imam Syafi'i yang telah memberikan arahan kepada kita bahwasanya 200 tahun akan datang kejadiannya akan seperti ini. Akhirnya sekarang dikumpulkan jadilah fikih-fikih kontemporer. Berangkatnya dari awal kitab kita. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang ketika dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia dimudahkan untuk belajar ilmu agama, diberi kefahaman dalam masalah ilmu agama. Semua kitab-kitab fikih itu mesti hadisnya itu, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, zaman itu zaman istiqbal, satu saat dia mesti orang baik dan akan menjadi orang baik, dan sekarang jadi orang baik, maka dia akan dijadikan orang yang ahli fikih. Kalau ahli fikih Bapak Ibu sekalian, semua hidup itu tidak akan kuat. Kenapa? Karena fikih menjadi solusi dari segala permasalahan. Maka dalam ini kitab Fathul Qorib kita jadikan rujukan, karena kitab Fathul Qorib ini seluruh pendidikan dunia pesantren, semua lembaga kampus mau pakai Fathul Qorib. Apa penyebabnya? Karena beliau ini melakukan seminar 400 kali. Maka Fathul Qorib mulai zaman dulu sekarang tetap dipakai pada pesantren, mulai dari Sidogiri, Lirboyo, Sarang, Pelosok, daerah Jawa Barat, Buntet, Jawa Timur banyak, Madura, semua pakai Fathul Qorib. Kenapa? Karena dulu Imam Syafi'i mendiskusikan ilmu fikih itu sebanyak 400 kali. Sama dengan qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu kenapa bacaan Qur'annya paling populer sampai sekarang? Karena beliau gurunya itu 400 ulama yang satu kiai satu kali hataman Quran. Jadi semisal saya berguru Pak Taufik, harta pindah ke Pak Taufik, sebulannya pindah sampai 400 kiai Pak semua. Maka kiloannya sampai sekarang terpopuler sedunia. Sama dengan kitab Fathul Qorib ini Pak. Al-Azhar juga pakai kitab ini. Al-Ahkam Yaman juga pakai kitab ini. Universitas Syahadat Negeri juga pakai kitab Fathul Qorib. Sekarang Pak, karena banyak berkahnya. Karena imam kita itu dari dulu sudah memprediksi bahwasanya kitabnya akan dipakai, harus didiskusikan dulu sebanyak-banyaknya. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i talammadallahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tabarrakan bi fatatil kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah. Jadi pengarang kitab ini memberikan komentar, memberikan sambutan, yakni Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan alhamdulillah tabarrakan bi fatihatil kitab. Jadi alhamdulillah yang ada adalah yang ada pada lafaz alhamdulillah. Ini kalau ada papan nanti saya kalian satu-satu. Jadi fungsinya apa dan fadilahnya apa? Di Al-Quran itu ada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini ulama fikih juga membahas artinya yang ada pada lafaz alhamdulillah itu mempunyai 4 arti. Namanya istilah ulama nahwu itu dengan dikenal dengan alil jenis. Artinya apa? Jenisnya pujian yang 4 itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama tauhid itu mengatakan ada istilah hamdul qadim ala qadim. Allah memuji pada Allah sendiri. Namanya hamdul qadim ala qadim. Dan yang dahulu memuji kepada dan yang dahulu sendiri, jadi Allah. Contohnya apa? Al-kibriya'u sifati. Allah menerangkan dalam hadis qudsinya mengatakan al-kibriya'u sifati. Sifat sombong itu milik saya.
Berarti kalau kibaria, sifat sombong itu milik Allah, kita nggak boleh sombong. Karena di dunia kita hanya cuma nitip badan. Kita hanya ngontrak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sombongkan di dunia, apakah harta kita yang triliun? Nggak bisa. Semua ketika Allah sudah mencabut akan hilang. Maka wajar Allah deklarasi al-kibariyah sifat sombong itu adalah milik saya. Berarti kalau manusia itu merasa sombong, dia telah melebur haknya Allah Subhanahu, dan mesti dia akan hancur nanti kemudian hari. Contoh Fir'aun, Pak. Fir'aun ini kurang sombong, kurang apa? Kurang bidaya apa? Sampai-sampai dia bablasan ngaku Tuhan. Buktinya apa? Di Al-Quran dikatakan faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Jadi kata begini, wahai Harun, coba saya buatkan bangunan yang tinggi sampai ke langit. Saya pengen tahu Tuhannya Musa. Ya Haman ubnili sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wahai Haman, tolong buatkan bangunan yang bagus, yang tinggi, yang sekiranya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Kalau nggak ada berarti Musa itu bohong, punya Tuhan. Ini kata Fir'aun. Akhirnya buatlah Haman. Maka arsitek pertama kali di dunia itu namanya Fatihah Haman. Buatlah walhasil Tuhan. Akhirnya Fir'aun naik, dia melihat Tuhannya Nabi Musa dari Allah Subhanahu. Lalu dia katakan, wah ini ladunnu kadhib, berarti Musa itu bohong. Ini bilang, akhirnya setelah itu Fir'aun bablas, lalu deklarasi kepada kaumnya, faqala ana rabbukumul a'la. Saya sudah melihat Tuhannya Musa, nggak ada. Saya sekarang Tuhan kalian. Ini kata Fir'aun. Berarti sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Fir'aun itu matinya Pak itu sangat tidak masuk akal sekali. Kalah sama apa dah? Kalah sama nyamuk. Kalah sama rayuan kuda. Ketika kaumnya Fir'aun itu melihat Nabi Musa ini nyebrang di laut pakai kuda, ada kuda yang dinaiki Fir'aun ini ikut, ternyata laut itu langsung nyatu. Inilah diantaranya, kalau orang itu ngaku paling didaya, mesti dia akan hancur. Nomor sama, nomor itu ketika melawan Tuhan, ini meninggalnya ternyata tidak baik. Matinya sama dan Fir'aun, kalah sama nyamuk. Jadi nyamuk itu masuk ke dalam hidup sampai rusak saraf-sarafnya nih. Masa Tuhan kalah samanya? Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian yang pertama. Alhamdulillah, jenisnya pujian yang jumlahnya ada 4 itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian hamdul qadim ala qadim. Yang kedua adalah hamdul qadim ala hadis. Allah memuji pada makhluknya. Maksudnya apa? Allah memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa Rasul dipuji? Yaitu sebab etika yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, bahwa di dalam diri kamu Muhammad terdapat sebuah etika yang begitu luar biasa. Mulai dari kesabarannya, mulai dari uswatun hasanahnya. Bayangkan Rasulullah itu Pak, pamannya sendiri yang mencegah ketika mau sholat. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Jadi ketika Rasulullah itu mau sholat, paman beliau malah yang mengadakan pertama kali supaya dibubarkan, nggak boleh ke masjid. Akhirnya paman yang bawa masyarakatnya kaum Quraisy waktu itu supaya Muhammad ini nggak sholat. Bayangkan mau ibadah kepada Allah ini dihadang. Malaikat Zabaniyah waktu itu sudah gak kuat.
Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kata malaikat, Muhammad, coba si A dulu, suruh ke sini, langsung saya hancurkan. Jangan malaikat, kalla. Lah. Kata Rasulullah, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu apa visi misi saya. Visi misi saya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghambakan diri kepada Allah supaya kita bisa diakui hamba yang bisa menyembah secara benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Al-Quran diabadikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikat sudah gak sabar, Pak. Tapi Rasulullah dan kesabarannya akhirnya mereka sadar dan sendirinya. Suatu saat ketika Rasulullah mau jamaah lagi, Rasulullah dilempari dengan kotoran unta. Mungkin kalau sekarang kotoran sapi. Tapi Rasulullah lagi-lagi tidak pernah ngelawan. Ini menunjukkan saking sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama ini terjadi pada kita mau jamaah balik di Masjid Baitul Salam, kemudian ada orang yang lemparin kotoran sapi, kira-kira apa yang didoain apa sebaliknya, Pak? Sebaliknya. Langsung besules. Masa kebun binatang keluar semua. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah itu begitu luar biasa. Sehingga dibalikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, dalam dirimu itu terdapat etika yang begitu luar biasa. Ini Allah memuji kepada Rasulullah. Belum lagi etika yang lain. Ketika Rasulullah itu dicaci maki oleh Yahudi Nasrani waktu itu, padahal Yahudi itu buta, Rasulullah itu kasih makanan kepada Yahudi Nasrani setiap hari. Sebelum dikasih makanan itu yang berbentuk roti, ini dikunyah dulu. Dikunyah kemudian disuapi. Ini ternyata ngomong jangan ikut Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang ngaku ini segala macam pembohong. Padahal itu pada Nabi Muhammad. Lebih baik kalau kita semisal jangan Ustaz Rufi itu pembohong, apa terus otomatis sama marah. Tapi lagi-lagi Rasulullah itu etikanya luar biasa. Maka wajar kalau Allah memuji kepada baginda Rasulullah SAW, wa innaka la khuluqin azim. Wajar. Yang ketiga adalah pengertian alhamdulillah di sini, hamdun hadis ala qadim. Makhluk memuji kepada zat yang maha dahulu, yakni kita memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh semisal kita habis makan enak, makan sate, sate kambing, sate ayam, makan sop, kenyang. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, ternyata kita dipanggil oleh Allah sebagai masjid, kita syukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan, masih diberi rezeki yang halal. Inilah hamdul hadis ala qadim. Makhluk ini memuji kepada yang maha terdahulu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun beri rezeki. Karena sekarang orang ini Pak diartikan rezeki itu bentuk uang, ini yang repot Pak. Padahal di Al-Quran itu tidak bentuk uang. Buktinya hayawan yang melata itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ini juz 12 Allah mengatakan bahwa tidaklah semua hayawan yang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dari ayat itu ulama tafsir menjelaskan dalam satu kitab, dulu Nabi Musa itu dapat wahyu dari Allah. Dulu ada batu besar, suruh pecahin Nabi Musa. Bahasa Al-Quran Musa pecahkan batu yang besar itu, warna hitam gede. Dipecahkan, ada lapisan batu lagi, ada sampai batu yang paling kecil. Di dalam batu itu isinya semut, ada nasinya Pak.
Bayangkan, semisal batu paling kecil segini, apa lapisan paling kecil ada sepul, ternyata di mulutnya ada nasi. Siapa yang ngasih rezeki, Pak? Murni Allah Subhanahu. Hanya Nabi Musa berkata bahwa segitu murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Lah sekarang orang zaman akhir ini mengatakan rezeki itu bentuk nominal. Harus bentuk 100.000, harus bentuk 200.000. Padahal rezeki itu gak seperti itu, Pak. Rezeki itu kita bisa melihat namanya rezeki. Kita bisa menghirup udara pagi namanya rezeki. Kita bisa olahraga pagi rezeki. Kita bisa olahraga siang rezeki. Kita bisa mendengar baca Quran rezeki. Kita bisa membaca Quran namanya rezeki. Andaikan Pak, salah satu rezeki dicopot dari Allah Subhanahu wa taala itu kita baru sadar. Contoh semisal mata, semisal buta, otomatis kita kan susah, Pak. Atau kuping itu tuli dua-duanya, otomatis kita udah bingung. Ini menunjukkan rezeki itu tidak betul-betul. Maka mindset kita dari sekarang jangan artikan rezeki harus bentuk uang 20.000, 100.000 itu pemahaman yang kurang pas. Pemahaman yang kurang benar. Rezeki itu adalah apa yang kita serap sekarang itu namanya rezeki. Seumpama hidup kita ditutup, Pak, pakai oksigen, otomatis rezekinya dikurangi. Ini menunjukkan bahwa min dabbatin illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustaqarraha. Bayangkan semut yang di batu paling kecil aja makanannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Tugas kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu yatlubu sahibahu kama yatlubul ajalu sahibahu. Rizki itu kayak mati, Pak, akan mencari kepada yang punya. Ketika yang punya itu sudah tidak ada, maka dia akan tidak sendirinya. Sama dengan ajal, Pak. Maka la ta'jalan nabil rizki falaisar rizki bil ajal. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam menggapai rizki, karena rizki itu datangnya tidak dengan cara cepat-cepat, dengan cara kita gradual. Setiap hari, setiap saat kita merasakan namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu kesadaran yang benar bahwasanya rizki itu tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk beras, tidak harus berbentuk minyak sembako. Apa yang kita serap sekarang ini rizki, termasuk kita ngaji, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah di sini karena dapat pengertian yang pertama yaitu hamdul qadim ala qadim, Allah memuji pada Allah sendiri. Yang kedua adalah hamdul qadim ala hadis, Allah memuji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hamdul hadis ala qadim, makhluk memuji pada sang khaliq, kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berterima kasih atas rezeki yang telah diberikan kepada kita semua. Yang terakhir adalah hamdun hadis ala hadis, makhluk memuji sesama makhluknya. Maknanya menyanjung, Pak. Seumpama Bapak punya kawan, Pak Taufik punya kawan semisal Pak siapa, orangnya buat kayak orang Arab lah, kayak Sayyid Muhammad semisal. Bapak kalau ngerti di YouTube tadi buka foto Sayyid Muhammad itu buat tadi keturunan Rasulullah yang ngirim dari Nabi Sayyid Muhammad. Semisal Bapak punya kawan seperti itu, hafal Quran, hafal kitab, kaya, semua lengkap, otomatis Bapak memuji, orang itu hebat punya, udah kaya, banyak karang kitabnya, hafal Quran, orangnya soleh, punya pendidikan, kayaknya luar biasa, pokoknya semua ada di dia semua. Otomatis kita memuji, betapa enaknya, betapa tenangnya hidupnya. Syukur-syukur anaknya itu soleh semua, ikut semua, anak cucunya soleh semua, ikut semua, ahli ngaji semua. Kita kira-kira kita ini bagaimana? Iri dengan cara apa? Dengan memuji, menyanjung alangkah enaknya ya. Itu sudah alim, sudah kaya, sudah Al-Quran, sudah sukses semuanya. Otomatis kita memuji kepada tetangga kita seperti itu. Itu namanya hamdul hadis ala hadis. Semua jenisnya pujian yang empat ini, Pak,
mulai dari hamdul qadim ala qadim, hamdul qadim ala hadis, hamdul hadis ala qadim, hadis ala hadis, ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya cuma minjem. Hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bapak memuji pada tetangganya yang tadi kaya raya, yang suki, yang alim, yang banyak kitab, yang banyak karannya. Ini hakikatnya memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bapak semisal dapat sedekah dari tetangganya 500 juta, alhamdulillah. Itu hakikatnya bapak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma rezekinya lewat tetangganya. Karena ada hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak ada terima kasih kepada sesama manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu namanya, ada hidup namanya bersosial, bermasyarakat, bersosial. Karena dengan bermasyarakat, dengan bersosial, kita akan terbuka semuanya, Pak. Jalannya rezeki, jalannya relasi, semua akan terbuka. Kita di dunia ini tidak bisa hidup sendirian, Pak. Kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, fa innallaha yadul jamaah. Kalian harus kompak semua. Karena ada kekompakan itu rahmat Allah akan turun. Alhamdulillah tabarrukan bi fatihatil kitab. Jadi yang musannif ini dalam kitab ini mencantumkan kata-kata alhamdulillah karena mengambil barokah dengan Al-Qur'an, yakni surat Al-Fatihah. Diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikenal dengan ummul kitab atau ummul kitab. Maka setiap ada acara kadang kita buka acara kita ini dengan bacaan ummul kitab, yakni Fatihah. Kenapa kok Fatihah, Pak? Kok bukan yang lain? Li'annahu ibtida'u kulli amrin ribalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Karena Fatihah ini, Pak, ini menjadi semua pembuka. Setiap perkara yang mempunyai nilai positif ini mesti dibuka dan bismillah, alhamdulillah. Apa penyebabnya? Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kullu amrin ribalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa fi haditsin wa bil hamdalah fahuwa aqta fahuwa ajda. Jadi setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah. Dalam hadis lain mengatakan tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara itu dikatakan abdal, kurang berkahnya. Aqta, terputus berkahnya. Adlam, kerupung, makanya kerupung itu tidak ada berkahnya sama sekali. Contoh kita makan, Pak. Kita makan pakai bismillah dan dengan nggak pakai bismillah beda, Pak. Keberkahannya beda. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim. Habis makan alhamdulillah rabbil alamin. Berarti itu sudah mempraktikkan hadis kullu amrin la yubda, kullu amrin ribalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fa aqta. Setiap perkara yang baik dan tidak dimulai dengan bismillah ataupun alhamdulillah, maka dia kurang berkahnya. Bahkan bisa dipastikan tidak ada berkahnya sama sekali. Wa khatimati kulli du'ain mujabin, dan menjadi pemungkas atau akhir dari setiap doa, dan juga menjadi doanya orang-orang mukmin nanti di surga. Maka etika doa itu Bapak Ibu yang baik, ya, ini etika kita ketika doa di sholat. Pertama, angkat tangan kita, Pak. Angkat tangan kita karena kiblatnya orang doa itu di langit. Kalau kita kiblatnya sholat itu ke arah barat. Tetapi ketika kiblatnya orang doa itu ke angkat tangannya. Kemudian dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana ila akhir.
Kemudian setelah itu ditambah dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tujina. Terserah sholawat apa. Habis itu baru memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu baru kita minta apa yang kita minta. Kalau doa itu diawali dengan hamdalah, diawali dengan bismillah, diawali dengan sholawat, ditambah muji pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh semisal subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama ta'ala nafsik falakal hamdu anta wa lakal hamdu. Semisal ditambah doa itu, lalu kita hajat kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan dikabulkan. Tidak ada doa itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting makanannya kita halal, pakaiannya kita halal, tempat yang kita gunakan doa halal. Ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Saya akan terima permintaannya. Saya akan kabulkan permintaannya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wa yu'minu bil 'allahum. Wahai Muhammad, ketika ada hambaku tanya kepadaku, jawablah Muhammad, inni qarib. Saya zat yang paling dekat terhadap hamba saya. Allah itu dekat dan kita, cuma kadang kita ini merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada kulit leher kita. Aslinya seperti itu, kita enggak merasa. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Entah itu dosanya secara kasat mata atau tidak. Ya secara kasat mata kita melihat lawan jenis sudah dosa. Yang tidak mata mata kita punya punya niat jelek kepada tetangga dan dosa. Inilah yang menjaga kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil doa itu enggak ada yang diterima. Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Batani mengatakan bahwa doanya orang mukmin yang sudah diawali dengan sholawat, hamdalah, kemudian memuji pada Allah ini mesti diterima. Seumpama di dunia belum tercapai, mesti di akhirat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang doa itu diterimanya dua, Pak. Ada ketika kita hidup di dunia, ada kalanya nanti di akhirat. Kenapa kok seperti itu? Mungkin Allah mengetahui seumpama doa kita dijabah pada hari ini, kita akan sombong. Maka dibanding oleh Allah, karena dia tidak kuat nyunggong, tidak kuat untuk menahan beban yang diminta. Maka nanti di akhirat tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil jeripayah doa kita ketika di dunia. Karena Allah tidak akan ikat janji, Allah mesti mengabuli doa kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua mesti saya kasih. Lah, cara ngasihnya bisa langsung di dunia, tergantung kita ini kuat pegang untuk menanggung beban yang diberikan tadi. Ada kalanya ketika tidak dijabah di dunia, mesti di akhirat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan mu'minin, dan juga hamdalah ini menjadi akhir daripada doanya orang-orang mukmin nanti di surga. Maka di Al-Qur'an itu dikatakan tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu al-waffaq man arada min ibadi littafaqi fid din ala wifqi muradihi wa usalli wa usallim ala afdali khalqi Muhammadin sayyidil mursalil qail man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddat dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Jadi pesan beliau gini, Pak. Saya memuji pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan taufik, memberikan sebuah pertolongan, memberikan sebuah kekuatan pada hambanya untuk mengkaji agama Islam. Kita diberi kesempatan oleh Allah supaya kaji di Baitul Salam untuk belajar ilmu agama ini merupakan sebuah taufik yang luar biasa.
Ini doa beliau. Saya mendoakan kepada Allah orang yang mengkaji kitab ini supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wifqi muradi, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Pak, kalau kita ngaji sedang malam minggu kayak gini, kita didoakan langsung oleh pengarang kitab ini. Ini bonusnya. Maka kita harus semangat. Wa usalli wa usallim ala afdhalil khalqi. Dan saya juga mengatakan salam dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas beliau ini masih baca sholawat, apalagi kita yang tidak bisa apa-apa ini harus baca sholawat. Allah dan malaikatnya saja setiap hari baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahasanya pakai yusholluna 'alan nabi. Berarti ketika yusholluna 'alan nabi itu zamannya mustakbal dan juga zaman hal. Ini kalau kita kaji dari segi ilmu nahwu, zaman hal itu sekarang berarti Allah masih baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sampai detik ini jam 7 lewat seperempat ini masih baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian yusholluna 'alan nabi. Lantas pertanyaannya, kenapa kita masih malas bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus belajar semangat untuk baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang mengatakan, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidah, shalla alaihi Allahu mi'ata asyara marrah." Barang siapa yang berselawat kepadaku, semisal sallallahu alaihi Muhammad satu kali, shalla alaihi Allahu asyara marrah, dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyara marrah, shalla alaihi Allahu mi'ata marrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, shalla alaihi Allahu mi'ata marrah, dibalas oleh Allah pahala atau kebaikan sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrah, shalla alaihi Allahu alfa marrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka dibalas oleh Allah 1000 kali. Wa man shalla alayya alfa marrah, harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang rutin, barang siapa yang kontinu, barang siapa istiqomah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari 1000, maka jasadnya diharapkan masuk neraka. Ini bonus selawat. Semisal kita rutin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 1000, Pak. Caranya satunya gimana? Habis sholat 200, subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, berarti 1000. Kalau kita rutin seperti terus, Pak, maka jaminannya adalah harramallahu jasadahu 'alan nar. Jasad kita diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Maka banyak cerita zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, meskipun di kuburan sudah ratusan tahun, jasadnya masih utuh. Bisa saja orang tadi itu ahli baca sholawat di masa hidupnya. Bisa saja orang itu masa hidupnya ahli baca Quran. Karena setahu saya, orang yang ahli baca Quran, orang yang ahli baca sholawat ini jasadnya tidak akan kena ulat, masih utuh. Saya tahu pernah di Gresik, Jawa Timur itu pernah saya dengar cerita waktu saya muda di sana itu. Jadi kuburan itu mau diganti sama anak cucunya. Setelah dibuka ternyata masih utuh, kulitnya masih ganti. Orang saya kayak selama hidupnya, Pak, ahli baca Quran. Ahli baca Quran, ahli baca sholawat ini jelas jasadnya tidak akan hancur. Karena janji Rasulullah, man shalla alayya alfa marrah, harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang rutin baca sholawat kepadaku 1000 kali,
maka jasadnya haram masuk neraka. Maknanya sudah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu digarisbawahi, meskipun kita dibaca sholawat, sholat 5 waktu harus rutin. Jangan nanti sholawat aja gak pernah sholat, sama aja. Sholat 5 waktu kita jalani, habis itu kita baca sholawat. Kepada tetangga kita baik, kepada saudara kita baik. Jangan tetap sholawat. Nanti keluarganya ada acara segala semuanya sholawat terus, itu gak baik juga Pak. Secara hukum sosial gak baik. Maka manusia itu ada dua Pak, hablum minallah jalan, hablum minannas jalan. Jadi kehidupan sosial itu jalan, spiritual sama Allah juga ada jalan. Kalau yang dua ini sudah jalan, ya mesti enak hidupnya Pak. Duribat alaihim mudillat wa mafiqifu illa bihablin minallah wa hablin minan. Intinya kalau kita pengen enak hidupnya dua Pak. Kaitan dengan manusia kita jalankan, hukum sosial hidup sosial kita jalankan. Ada riungan kita hadir, ada hajatan nikah kita hadir, riungan kita, orang kita, kerja bakti kita hadir. Spiritual dan Allah 5 waktu kita jalani, salat kita jalani, Quran kita baca, insya Allah enak. Itu intinya hidup cuma 2 aja. Selain 2 ini gak mungkin enak. Susah Bapak pengen fokus Allah, tetangganya ditinggalin, otomatis jadi omongan masyarakat. Itu kehususan orang. Kenapa? Saya punya hajat masa gak kenal. Oh itu terlalu sosok kaya, dia punya hajat saya tidak tahu, itu jadi masalah. Maka hablum minallah, hablum minannas harus sama-sama jalan. Insyaallah enak hidupnya Pak. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala. Ada benar enggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi saya mohon maaf Bapak, karena saya bukan saya. Maaf betul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjutannya pertemuan berikutnya ini kita kaji satu-satu, kita sampaikan nanti pembahasan pertama ketika masalah tawaf ini baru intinya di sini nanti. Ini supaya motivasi untuk awal bapak-bapak itu supaya semangat ibadah, semangat ngaji pada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak, ada pertanyaan? Sudah masuk waktu Isya tapi masih bisa dengan Bapak. Tidak ada pertanyaan satu. Kalau enggak ada ya, kita tutup. Cukup ya? Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup acara yang berbagi kajian sedikit melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu kajian kembali di bulan depan. Terima kasih.